Usai gagal ke Olimpiade, beberapa pemain undur diri dari Timnas U23. AFC resmi umumkan pemain Timnas sebagai bintang masa depan Piala Asia U23. Jelang kualifikasi Piala Dunia, Ragnar Oratmangun akui tak sabar rasakan magis SUGBK. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Usai gagal ke Olimpiade, beberapa pemain undur diri dari Timnas U23. Kegagalan Timnas Indonesia U23 ke Olimpiade Paris 2024 juga menandai berakhirnya sebuah era. Sedikit yang tahu, laga di Stadion Mini Pierre Pibarot itu juga menjadi ajang pamit bagi sejumlah pemain. Konteksnya adalah sejumlah pemain yang tak lagi memenuhi syarat membela Timnas U23 karena akan melewati batasan usia. Pemain paling senior dalam hal caps adalah Witan Sulaiman yang menjalani pertandingan kemarin sebagai kapten. Witan pertama kali muncul dalam usia 15 tahun di Timnas U19 pada 2017 dan sejak saat itu ia rutin membela Timnas Junior. Karir Witan bahkan lebih banyak dihabiskan di Timnas ketimbang di klub. Dilansir dari Transfermarkt, pemain asal Palu ini mengoleksi 116 penampilan bersama Timnas U19, U23 hingga senior. Sebaliknya, ia hanya mencatatkan 66 penampilan bersama klub. Namun, ia akan berusia 23 tahun pada 8 Oktober mendatang, yang artinya pemain berjuluk Baby Shark itu bisa berfokus membela Persija Jakarta serta hanya dapat memperkuat Timnas senior. Tahun depan Timnas U23 akan tampil di SEA Games 2025 dan Piala AFF U23 2025 tak bisa memanggil Witan. Hal yang sama berlaku untuk Rizky Ridho dan Pratama Arhan yang juga akan berusia 23 tahun pada tahun ini. Adapun Rio Fahmi yang juga kelahiran 2001 tergolong late developer karena baru mencuat di level U23. Nathan Joaon pun malah melakoni turnamen pertama dan terakhirnya untuk Timnas U23 yaitu Piala Asia U23 2024. Tugas PSSI selanjutnya adalah menyiapkan generasi berikutnya bagi Timnas Indonesia U23 untuk menggantikan para pemain tersebut. AFC resmi umumkan pemain Timnas sebagai bintang masa depan Piala Asia U23. Sebagaimana diketahui, dua pemain Timnas Indonesia U23 masuk dalam kandidat gol terbaik Piala Asia U23 2024. Dua nama tersebut adalah Rafal Struijk dan Witan Sulaiman. Witan Sulaiman mencetak gol indah saat Timnas Indonesia U23 menang 4-1 atas Yordania di laga terakhir fase grup. Witan mencetak gol indah lewat sepakan melengkung rendah yang membawa Garuda Muda unggul 2-0 sebelum turun minum. Sementara Rafal Struijk mencetak gol spektakuler dari jarak 25 meter yang membuka keunggulan Garuda Muda atas Korea Selatan di babak perempat final. Gol tersebut jadi pembuka dari keberhasilan Timnas Indonesia U23 menggulung raksasa Asia tersebut via adu penalti dengan skor 11-10 usai imbang 2-2 di waktu normal. Terbaru, AFC telah mengumumkan pemenang nominasi tersebut pada Jumat kemarin. Ya, nama Rafal Struijk dinobatkan sebagai pemenang setelah menjadi yang terdepan dengan mengalahkan 5 pesaingnya. 5 pesaingnya itu adalah Mao Hosaya dari Jepang U23, Hussein Norkaev dari Uzbekistan U23, Ali Jassim dari Irak U23, Abdullah Radif dari Arab Saudi, dan Ahmad Al-Rawi dari Qatar U23. Melansir dari data yang ada pada laman AFC, Struijk mendapatkan voting tertinggi mencapai 57%. Pemain Ado Den Haag itu melampaui Ali Jassim yang votingnya berada di angka 43%. Menariknya, hanya Struijk dan Ali Jassim yang bersaing ketat. Sementara pemain yang lainnya sama sekali tidak mendulang voting sama sekali. Jelang kualifikasi Piala Dunia, Ragnar Oratmangun akui tak sabar rasakan magis SUGBK. Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangannya pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang laga tersebut, winger Timnas Indonesia Ragnar Oratmangun mengaku sudah tak sabar untuk membela skuad Garuda lagi. Ragnar Oratmangun mengatakan dua pertandingan melawan Irak dan Filipina itu bakal sangat spesial, sebab Timnas Indonesia akan memainkan duel ini di kandangnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Bagi pemain berusia 26 tahun itu, ini akan menjadi momen pertamanya bermain di SUGBK. Sebab pada kesempatan sebelumnya, dia belum bisa diturunkan Sintayong saat menjamu timnas Vietnam pada 21 Maret lalu. Menghadapi dua laga penentuan di kandang merupakan sebuah keuntungan tersendiri di mata pemain kelahiran Belanda itu. Sebab dukungan supporter bakal menambah semangat pasukan Merah Putih saat menghadapi Irak dan Filipina. Selain itu, dia juga sudah tak sabar untuk merasakan atmosfer dukungan yang membakar stadion utama Gelora Bung Karno. Menurutnya, ini menjadi momen yang sudah dinanti-nanti sejak resmi menjadi WNI. Duel melawan Irak menjadi ajang balas dendam tersendiri bagi skuad Merah Putih. Sebab pada pertemuan pertama, tepatnya pada laga pembuka grup F, timnas Indonesia digasak Irak dengan skor 1-5. Sementara ketika bermain di kandang Filipina, anak asuh Sintayong harus mati-matian untuk memperjuangkan hasil imbang. Oleh karena itu, dua laga kandang ini jadi kesempatan besar untuk meraih hasil terbaik. Kalaupun hanya menang satu dari dua laga ini, nasib timnas Indonesia sudah dipastikan aman untuk merebut peringkat 2 teratas di klasemen akhir grup F demi melaju ke babak berikutnya.